Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nuril Yaqin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subtema yaitu Hijratul Habasyati al-Ula. Hijratul Habasyati utawi iki iku hijrah Habasyah al-ula kang kawitan. Artinya perjalanan kali ini adalah perjalanan hijrah. Apa itu hijrah? Al-intiqal, perpindahan, mim makanin ila makan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, Mbak Rara aslinya Surabaya, kemudian sekarang pindah ke Lumajang, itu namanya hijrah. Nah, waktu itu para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah dari kota asal mereka yaitu Mekah ke suatu tempat namanya Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang adalah negara Ethiopia, negara Afrika. Jadi setelah Sudan itu ada namanya Ethiopia, negara Ethiopia. Ini adalah hijrah yang pertama. Berarti nanti ada yang kedua. Ya, nanti ada yang kedua. Hijrah yang kedua. Dalam rangka apa mereka kok pindah dari Mekah ke Habasyah? Yaitu dalam rangka minta perlindungan kepada seorang raja di sana, Raja Habasyah yang terkenal dengan keadilannya, raja yang adil. Satu, lamma ro'a, semangsane ningali sopo an-nabiyyu nabi ma ing barang yalhaqu kang ngirengi, apa ngirengi, mengiringi, apa bahasa ngiringi, ngiringi. Kalau ngirengi nanti dikirain bahasa Madura, ngirengi yang mengiringi. Opoma bi ashabihi, kelawan piro-piro sahabate Nabi, minal adza, saking Allah, wa anwa'il adzabi, lan macem-maceme azab, jawabe lama amaro, mongko merintah sapa Rasul hum ing ashab, hum ing ashab, merintah bil hijrati, kelawan hijrah, ilal habasyati, maring Habasyah. Artinya lama, ketika ro'an nabi, nabi melihat. Jadi kalau ada susunan fi'il fa'il, maka di dalam menerjemahkan itu terjemahkan dulu fa'ilnya, subjeknya. Ro'a an-nabiyyu, artinya nabi melihat. Jangan ro'a an-nabiyyu, melihat nabi.
Meskipun memang urutannya begitu dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia yang didahulukan itu subjeknya. Subjek dulu baru predikat, fa'ilnya dulu baru fi'il. Ketika Nabi melihat apa? Ma, objeknya ini. Ma ing barang, objek, sesuatu. Yalhaqu bi ashabihi minal adha, yang membarengi terhadap para sahabatnya itu. Apa penjelasan dari ma di sini? Namanya min lil bayan, menjelaskan. Minal adha, nyatane sangking. Jadi apa yang ditemukan yang mengiringi para sahabat itu yang berupa adha, olo. Jadi mereka disakiti. Wa anwa'il azab, dan macam-macam azab. Seperti yang kita ceritakan kemarin, ada yang dicambuk, ada yang ditarik kakinya, ada yang tidak dikasih makan, kemudian dibuat mainan anak kecil, ditindihi batu dan yang lainnya. Itu semuanya macam-macam siksaan. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan mereka untuk hijrah, untuk pindah ke negara Habasyah, negara Ethiopia. Thaniyan fahajara, mongko hijrah, mongko pindah. Sopo asyratun, wong 10. Min ashabihi, sangking piro-piro sahabati Nabi. Wa khamsu niswatin, lan 5 piro-piro wong wadon. Minhum iku setengah sangking asyratun min ashabihi, atau sampeyan bisa mengartikan minhum iku setengah sangking al-muhajirin, orang-orang yang hijrah. Utsman bin Affan, utawi Utsman bin Affan. Wa zaujatuhu, lan garwane Utsman bin Affan. Ruqayyatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rupane Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrahlah, pindahlah 10 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 10 laki-laki dan juga terdapat pula 5 perempuan. Berarti berapa orang? 15 orang pindah dari kota Mekah ke kota Habasyah, negara Habasyah. Di antara orang yang pindah itu, yang hijrah itu, ada Utsman dan istrinya, yaitu Ruqayyah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u, lan teman-teman wis bali sapa ashab. Ba'da thalathati ashhurin, ing dalem sakwuse 3 pira-pira wulan. Bisa babi alamil ghurbati, krono sebab olone asing. Wa qillati adadihim, lan kidike wilangane ashab, lan kidike
wilangane ashab. Wa qad raja'u, qad di sini ketika masuk kepada fi'il madhi itu artinya teman-teman, benar-benar. Dan mereka benar-benar kembali setelah 3 bulan, ba'da 3 ashhurin. Jadi setelah 3 bulan kembali ke kota Mekah. Apa sebabnya kok sebentar? Karena ada 2 hal. Pertama, bisa babi alamil ghurbah, karena merasa asing. Alam itu penyakit. Alam pakai hamzah. Kalau ain alam itu artinya bendera. Tapi kalau hamzah alam penyakit. Sakitnya keasingan. Karena bagaimanapun ini tempat baru, tidak ada yang kita kenal. Kemudian tinggal di sana tidak punya bolo, ya, tentu merasa keasingan. Kalau bahasa sampai itu tak pernah gitu ya. Kenapa? Karena merasa asing. Akhirnya tak pernah. Yang kedua sebabnya wakillat yang ada di, dan karena bilangan mereka sedikit, cuma 15 orang kan ya. Meskipun tempatnya asing, tapi kita banyak, rombongannya banyak, seru, tidak apa-apa, ada masalah. Meskipun tempat ini adalah tempat yang tidak pernah kita kunjungi, tapi bareng-bareng, makan bareng, ini bareng, semuanya serba bareng, enak, maka tidak terasa. Ini tidak tempat asing, kita sedikit, nah, akhirnya mereka pulang kembali. Wa kana lan ono apa zalika mengkono hijratul habasyatil ula, iku fis sanatil khamisati, ing dalem tahun kang kaping 3. Ini sepertinya Allah Ta'ala alam, ini sepertinya ada salah ketik. Kalau di sini kan minal hijrati, nah, saya kira bukan minal hijrati tapi minal bi'tsati. Minal bi'tsati. Kalau minal hijrati berarti itu terjadi di tahun ke-5 Hijriyah. Tidak mungkin, karena Hijriyah itu, tahun Hijriyah itu dihitung ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sedangkan kejadian ini jauh sebelum itu. Kalau minal bi'tsati yaitu dimulai dari Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Berarti umur 45 ketika itu. Wallahu ta'ala alam, sepertinya minal bi'tsati. Minal bi'tsati sangking keutusane Rasul. Wahia utawi hijratul habasyatil ula iku awwalu hijratin, kawitane hijrah fil islami, ing dalem Islam. Dan hijrah ini terjadi yaitu di tahun ke-5 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, dan ini menjadi hijrah yang pertama di dalam Islam. Apa hukumnya hijrah? Pindah. Kalau sampean berada di tempat yang kira-kira tidak aman, bahkan sampai mengancam jiwa dan mengancam agama, jadi kalau sampean tidak pindah dari tempat tersebut, maka dikhawatirkan sampean bisa murtad, maka hukum hijrah itu wajib. Contoh, Indonesia sekarang sedang berperang, kemudian kita kalah, bahkan akan dibantai oleh musuh, maka apa yang harus sampean lakukan? Ya hijrah, pindah. Tapi kalau dalam keadaan aman seperti ini, ya jangan hijrah. Tidak ada tidak ada urgensitas sampean hijrah kalau dalam keadaan aman. Tapi kalau dalam keadaan genting seperti yang saya ceritakan tadi, maka hijrah, pindah. Contoh,
yang terjadi saat ini di Myanmar satu misal, kan banyak orang-orang Islam yang ditindas di sana. Maka banyak orang-orang Myanmar kemudian yang Muslim itu pindah. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Malaysia, ada yang ke India, macam-macam. Orang Palestina sekarang yang perempuan-perempuan banyak kemudian yang hijrah ke Indonesia dengan cara bagaimana? Menikahi orang Indonesia. Banyak teman-teman saya itu yang menikahi cewek-cewek Palestina, hafal Quran, cantik. Mereka akhirnya dibawa ke Indonesia di tempat yang lebih aman. Seperti itu. Dan yakinlah ketika sampean hijrah, pindah, maka akan mendapatkan insya Allah tempat yang lebih bagus. Kalau niatnya adalah karena Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Nah, seperti itu. Kemudian makna hijrah sekarang karena memang sudah tidak ada lagi peperangan, maknanya sudah berubah. Kalau dulu adalah hijrah itu adalah perpindahan jiwa dan raga dari satu tempat ke tempat yang lain, maka makna hijrah saat ini adalah perpindahan, tapi bukan raga yang pindah. Perpindahan sikap dari yang jelek kepada yang baik, dari yang buruk kepada yang lebih baik lagi. Hijrah. Contoh, ada preman habis itu dia tobat, akhirnya hijrah. Nah, maksudnya hijrah di sini apa? Maksudnya dia berpindah dari dulu yang buruk menjadi yang baik. Itu tidak apa-apa, bagus para. Berarti itu bukan hijrah secara makan, secara tempat, bukan. Tapi hijrah dari sisi sifat. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya. Jadi menggus.